Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, serta umur yang panjang dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Baik, pada hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan penyelenggaraan jenazah atau pemulasaran jenazah, khusus bagi tata cara mengkafani jenazah. Jadi ada 4 hal yang kewajiban manusia terhadap jenazah. Yang pertama adalah memandikan, kedua mengkafani, kemudian yang ketiga adalah musolati, dan yang keempat adalah menguburkan. Tetapi pada kali ini saya akan memberikan materi khusus pada tata cara mengkafani jenazah. Adapun alat dan bahan dalam tata cara mengkafani jenazah adalah kain kafan. Untuk laki-laki itu sebanyak minimal 3 dan untuk perempuan minimal 5. Kemudian yang kedua kapur barus, kapas, gunting, jarum, dan benang. Kita kembali ke tata cara mengukur kain. Tata cara mengukur kain pada jenazah itu kita ukur dari atas. Kain ini diputar sedikit sampai kepada bagian telinga. Kemudian yang di bawah kita putar sedikit sampai kepada mata kaki. Barulah kita ukur panjangnya, itulah ukuran panjangnya ini mayat. Baru kita memulai menggunting. Adapun niat dalam menggunting kain kafan adalah kita baca Allahumma ja'al libasahu adil karimi wa adhilhu ya Allahul jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau mayatnya itu laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ja'al libasaha anil karimi wa adhilha ya Allah ya Allahul jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Barulah kita memulai menggunting kain. Itu. Kemudian setelah kain itu digunting semua dengan ukuran tadi, maka kita ambil 2 lembar ini, masing-masing kita gunting pinggirnya. Kita gunting pinggirnya kurang lebih 3 cm. Kita ambil pinggirnya. Kemudian yang lembaran kedua kita ambil juga kurang lebih 3 cm. Inilah sebentar untuk dijadikan pengikat. Kemudian ini yang kita gunting, yang 2 ini kita satukan, kita jahit sampai utuh. Kemudian inilah yang menjadi lembaran pertama pada mayat. Setelah kita gunting, setelah kita jahit kembali menjadi lembaran pertama. Kemudian yang kedua, lembaran kedua, sampai ke lembaran selanjutnya. Kemudian tata cara menggunting baju pada mayat. Yang pertama, kalau baik laki-laki maupun perempuan, ini tata caranya menggunting seperti ini. Ini untuk bajunya. Kita tandai pas pada pertengahan, kita tandai gunting sedikit, barulah kita menggunting. Kemudian kita gunting, kita perkirakan untuk bisa
masuk kepalanya, kita pas gunting bagian ini. Nah, inilah bajunya. Setelah itu kita ambil lagi yang sudah digunting untuk dijadikan pupuknya atau celananya. Kita gunting masing-masing pinggirnya, tapi tidak boleh sampai ke atas. Kemudian ini juga kita gunting. Setelah itu baru kita kasih kain kapas. Nah, pas di tengahnya baru dilipat. Nah, ini. Kemudian ini juga dilipat masuk, baru dijahit. Kita jahit. Inilah untuk celananya. Jadi kita jahit juga kain kapasnya, kita masukkan kain kapasnya di tengahnya, baru kita jahit. Baru inilah untuk menjadi celananya. Nah, baru sebentar diikat seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk kudung bagi perempuan, ini kain kita ambil satu, lalu langsung lipat segitiga, lipat dua seperti ini. Nah, itu bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak perlu memakai kudung. Jadi caranya ini tadi yang pengikatnya ini kita gunting tidak sama panjang, karena ada untuk pengikat di ujung kepala dan ujung kaki. Jadi untuk kepala dan kaki tidak boleh terlalu panjang. Nah, kemudian inilah yang diletakkan di luar sekali pada kain. Kita letakkan dulu, baru kita simpan. Yang pertama kita letakkan pada kain yang pertama ini adalah ini yang sudah dijahit tadi. Ini yang sudah dijahit. Ini lembaran di luar sekali. Kemudian lembaran di dalamnya adalah kita letakkan agak kanan sedikit. Lembaran keduanya. Kemudian lanjut lembaran ketiganya agak ke kiri. Kemudian satunya lagi pas di tengahnya. Setelah itu kita simpang kudungnya untuk kudung, kemudian untuk bajunya. Kemudian ini setelah ini ini celana itu dipakaikan setelah dimandikan. Setelah dimandikan, maka dia pakai sebelum ditempatkan di posisi ini. Jadi dalam proses mengkafani ini, maka misalnya ini mayat, kita tutup seperti ini, langsung dipakaikan bajunya turun. Kita pakaikan bajunya, kemudian ini kudungnya kita dari kiri dulu, baru kanan yang menutup. Kemudian lanjut dari kiri lagi. Mulai dari kiri kita mengambil, kemudian ke kanan lagi mengambil, kemudian ke kiri, kemudian dari kanan. Setelah itu lembaran di luar sekali kita angkat sedikit, baru putar ke kiri. Putar ke kiri, kemudian pengikat diikat juga. Itu kita ikat. Itu pengikat ini mayat itu berada pada ikatnya semua di sebelah kiri. Kenapa? Karena untuk memudahkan ketika mayat itu dikasih turun nanti dia kubur, maka posisinya itu pengikatnya berada di atas semua pengikatnya, makanya di sebelah kiri. Inilah proses mengkafani jenazah.
tata cara mengkafani jenazah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.